Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Agung Riyadi sebagai dosen pembimbing kami di mata kuliah ICT Literacy dan yang kami hormati juga dosen lainnya Universitas Siber Asia. Izinkan kami dari kelompok 9 mempresentasikan progres penelitian kami dengan judul Analisis Komparatif Persepsi Antar Generasi Baby Boomer hingga Gen Z terhadap keamanan, efektivitas, dan keaslian surat dinas digital menggunakan tanda tangan digital atau digital signature di lingkungan perkantoran. Next slide. Oke, sebelum kami masuk, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Gresel Pia Madumamanik, kemudian ada Juleon Ranto Jeremia, kemudian ada M. Sani, Nur Anissa, dan Salsabila Rimadina Putri. Next. Akan langsung kami mulai ke bagian pertama, yaitu latar belakang penelitian. Seperti yang kita sudah jalani sekarang, kita sudah ada di revolusi industri 4.0 yang dikenal sebagai Cyber Physical System, menekankan otomatisasi serta kolaborasi berbasis teknologi siber melalui integrasi informasi dan komunikasi dalam industri. Ditandai dengan hadirnya sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif yang turut mempengaruhi dunia kerja, termasuk administrasi persuratannya. Dampak nyatanya adalah munculnya surat dinas digital yang berbentuk soft file tanpa wujud fisik dan biasanya disimpan di iCloud dari perusahaan tersebut, sehingga lebih efisien dan aman dari risiko kerusakan dokumen. Next. Perkembangan ini melahirkan kebutuhan baru terkait jaminan keaslian dokumen, sebab metode konvensional seperti tanda tangan dan cap basah tidak dapat diterapkan pada surat digital. Sebagai solusi, hadirlah digital signature yang bekerja melalui enkripsi menggunakan kriptografi asimetrik untuk memberikan identitas, autentikasi, dan memastikan integritas dokumen. Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan surat dinas digital dan digital signature ini menimbulkan isu seperti keamanan data akibat maraknya peretasan dan phishing, keraguan atas keaslian dokumen yang semakin mudah disalin atau diedit, serta potensi moral hazard seperti duplikasi DS untuk mempercepat pekerjaan ataupun penyalahgunaannya oleh pihak yang memiliki akses. Dalam praktiknya, perubahan sistem persuratan ini menuntut adaptasi seluruh generasi dan angkatan kerja, yang masing-masing memiliki karakteristik dan pola pikir berbeda terhadap perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, berangkat dari fenomena ini, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif persepsi antar generasi terhadap keamanan, efektivitas, dan keaslian surat dinas digital menggunakan tanda tangan digital di lingkungan perkantoran. Next. Nah, yang pertama, kita perlu lagi mengulang apa itu tanda tangan digital. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tanda tangan digital merupakan fungsi kriptografi yang memastikan pesan tetap aman, tidak berubah selama transfer, serta memungkinkan penerima memverifikasi keaslian dan identitas pengirim. Di Indonesia, penggunaannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik harus memenuhi syarat tertentu agar sah secara hukum. Dengan demikian, penerapan tanda tangan digital dalam surat dinas memerlukan perhatian yang tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga regulasi, keamanan, serta tingkat kepercayaan dari persepsi pengguna. Next. Penggunaan tanda tangan digital seperti yang sudah kita alami bersama ya, kita juga di kantor mungkin pasti ya sudah menggunakan tanda tangan digital itu sendiri dan memang persepsi pengguna itu norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan sangat berpengaruh terhadap frekuensi penggunaan tanda tangan digital. Kecemasan pengguna juga dapat mempengaruhi persepsi manfaat sistem. Contohnya dari kalangan baby boomer atau angkatan kerja yang lebih tua bersikap lebih resisten terhadap perkembangan penggunaan tanda tangan digital ini. Next.
Literatur terkait teknologi digital menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar generasi, seperti perbedaan cara milenial dan baby boomer memandang risiko transaksi online. Selain itu, dalam literasi digital, generasi muda sering berperan sebagai fasilitator bagi generasi yang lebih tua. Ini menguatkan bahwa tiap generasi memiliki persepsi dan tingkat literasi digital yang berbeda-beda, yang dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana mereka menilai keamanan, efektivitas, dan keaslian tanda tangan digital dalam organisasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sani. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai keamanan, efektivitas, dan keaslian dalam konteks surat dinas digital. Dibahas terlebih dahulu dari faktor keamanan. Dari sisi keamanan, algoritma tanda tangan digital berperan penting dalam menjaga integritas serta keaslian dokumen, memastikan bahwa isi tidak ada berubah dan benar berasal dari penandatanganan asli. Keabsahan hukum, tanda tangan digital sangat bergantung pada kendali data yang dimiliki penanda tangan, serta adanya mekanisme yang mampu memantau setiap perubahan pada dokumen. Selanjutnya, efektivitas tanda tangan digital terlihat dari aspek kecepatan, kemudahan, tingkat adopsi, serta penghematan waktu dan biaya yang semakin menonjol selama masa pandemi ketika kebutuhan kerja jarak jauh meningkat dan mendorong penggunaan sistem digital. Temuan ini menunjukkan bahwa tanda tangan digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi proses kerja. Selanjutnya, keaslian mengacu pada keyakinan bahwa dokumen dan tanda tangan benar-benar berasal dari pihak yang berwenang dan tidak mengalami manipulasi, sehingga sangat bergantung pada tingkat kepercayaan pengguna. Aspek ini menjadi lebih penting bagi generasi yang belum terbiasa dengan teknologi, karena persepsi mereka terhadap keaslian turut menentukan penerimaan dan penggunaan tanda tangan digital tersebut. Selanjutnya, kemudian kita membahas mengenai state of the art dan gap penelitian. Tinjauan literasi atau literatur di atas menunjukkan bahwa banyak penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi tanda tangan digital. Namun demikian, di Indonesia sendiri, tidak banyak studi yang membandingkan persepsi antar generasi dalam menilai keamanan, efektivitas, dan keaslian dokumen bertanda tangan digital. Karena itu, proposal ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis persepsi antar generasi terhadap aspek-aspek di atas dan keaslian surat dinas digital di lingkungan perkantoran. Selanjutnya, peta jalan penelitian. Peta jalan penelitian kami dimulai dari kajian literatur dan kerangka teori, kemudian melakukan pengembangan instrumen survei. Setelah instrumen survei kita ciptakan, dilakukan pengumpulan data dan analisis data komparatif untuk selanjutnya dilakukan interpretasi hasil atas analisis data tersebut. Kemudian dilakukan rekomendasi dan pengembangan kebijakan, terakhir dilakukan penutup. Selanjutnya, relevansi dengan penelitian. Studi ini membantu memahami bagaimana generasi yang berbeda melihat tanda tangan dalam dokumen dinas. Hasilnya diharapkan dapat membantu perusahaan membuat rencana untuk mengadopsi atau sosialisasi tanda tangan digital yang sesuai dengan karakteristik generasi pekerja mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Julian. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang akan kami gunakan dalam penelitian kali ini. Jenis penelitian yang kami gunakan menggunakan metode mixed methods atau dengan model sequential explanatory. Pendekatannya dilakukan dengan dua tahap, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi lintas generasi terhadap penerapan tanda tangan digital di lingkungan pekerjaan. Sedangkan tahap kualitatif dilakukan dengan memperdalam hasil temuan kuantitatif melalui wawancara yang mendalam kepada responden. Lokasi dan waktu penelitian yang kami gunakan
Lokasi yang kami tuju adalah instansi perkantoran yang berada di sekitar para anggota kelompok kami, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia. Sedangkan waktu penelitiannya kami lakukan selama semester pertama perkuliahan hingga bulan Januari tahun 2026. Sumber data yang kami gunakan untuk melakukan penelitian, yang pertama data primer, diperoleh menggunakan survei dan wawancara terhadap responden dari empat generasi, baik dari baby boomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Kemudian data sekunder kami peroleh melalui literatur ilmiah, jurnal penelitian, dan laporan resmi yang membahas digitalisasi surat dinas dan penggunaan tanda tangan elektronik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dua tahapan. Yang pertama adalah survei daring dengan kuesioner untuk memperoleh data persepsi terkait pertambahan, efektivitas, dan keaslian digital science. Kemudian, berdasarkan hasil survei daring, kami melakukan wawancara yang mendalam untuk memahami pengalaman dan pandangan responden dalam penggunaan tanda tangan digital di tempat kerja mereka masing-masing. Berdasarkan hasil data yang kami kumpulkan, kami akan melakukan analisis data dengan menganalisis data kuantitatif dengan statistik deskriptif dan uji alfa untuk melihat bagaimana perbedaan persepsi antar generasi terjadi. Sementara itu, data kualitatif kami analisis dengan menggunakan teknik tematik untuk menemukan pola pemahaman dan makna yang muncul dari wawancara. Kedua hasil yang kami dapatkan dari kedua metode tersebut akan kami integrasikan untuk memberikan kesimpulan yang lebih menyeluruh. Tahapan penelitian dan pembagian tugas, identifikasi dan studi literatur dilakukan oleh saya sendiri juga Pak yang mengumpulkan referensi dan teori hukum. Kemudian perancangan instrumen penelitian dilakukan oleh Salsabila untuk menyusun kuesioner dan pedoman wawancara. Kemudian pengumpulan data dilakukan oleh Sadi dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara kepada responden. Kemudian analisis data dilakukan oleh Nur Anissa untuk mengolah data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian data yang dianalisis akan diintegrasikan dan kami berikan rekomendasi yang dilakukan oleh Grace ya untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi penerapan digital science. Terakhir, kami akan melakukan penyusunan laporan yang dilakukan oleh seluruh anggota tim untuk merangkum hasil dan indikator capaian penelitian. Adapun diagram alur penelitian yang kami rencanakan adalah pertama kami akan melakukan identifikasi masalah dan studi literatur. Di tahapan ini kami lakukan untuk menentukan fokus dan rumusan masalah yang ingin kami tuju. Kemudian perancangan instrumen. Dalam tahap ini kami akan menyusun kuesioner dan panduan dalam melakukan wawancara. Kemudian berdasarkan hasil kuesioner dan panduan yang kami buat, kami akan melakukan pengumpulan data melalui survei secara daring dan juga wawancara kepada para responden. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, kami akan melakukan analisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Setelah hasil analisis diperoleh, kami akan melakukan integrasi hasilnya untuk memperoleh kesimpulan dan pembahasan serta menentukan rekomendasi yang dapat kami berikan. Berdasarkan semua hasil integrasi tadi, kami akan melakukan penyusunan laporan yang nanti akan kami laporkan kepada dosen pembimbingan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Eca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait output dan target capaian dari penelitian ini. Nah, dari penelitian ini kami akan menghasilkan 3 output, yaitu terdiri dari 2 output wajib dan juga 1 output tambahan. Nah, output wajib terdiri dari yang pertama, laporan penelitian lengkap yang merupakan terintegrasi dari analisis kuantitatif dan juga kualitatif yang berisi hasil dan rekomendasi kebijakan. Yang kedua adalah dataset penelitian yang terdiri dari data hasil survei lintas generasi yang tervalidasi. Nah, dari penelitian ini kami juga akan memberikan output tambahan yaitu policy brief atau rekomendasi kebijakan yang disusun dari hasil integrasi 2 tahap metode. Nah,
Kemudian dari penelitian ini adapun target yang ingin kami capai adalah yang pertama menjelaskan perbedaan persepsi lintas generasi, yang kedua adalah menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dari integrasi data, yang ketiga adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Nah, rencana output di atas disusun berdasarkan prinsip metode sequential explanatory mixed methods, di mana tahap kuantitatif menghasilkan data empiris yang berupa perbedaan persepsi antar generasi, sedangkan tahap kualitatif memberikan pemahaman secara kontekstual atas hasil data tersebut. Integrasi kedua tahap ini menjadi dasar kami untuk menyusun laporan penelitian, artikel ilmiah, dan juga rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Dengan demikian, setiap output penelitian yang akan dihasilkan mencerminkan kesinambungan antara tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan juga hasil penelitian yang diharapkan. Adapun jadwal penelitian yang kami rencanakan itu kami bagi menjadi 8 minggu dan dengan 7 tahap. Adapun tahap pertama yang telah kami lakukan adalah persiapan dan juga studi pendahuluan. Itu telah kami lakukan di minggu pertama dan minggu kedua, di mana yang telah kami lakukan adalah studi literatur, baik berupa pemahaman konsep digital signature, persepsi generasi, keamanan dan efektivitas surat digital, kemudian melakukan identifikasi masalah dan juga perumusan hipotesis. Yang ketiga, penyusunan instrumen survei dan juga pedoman wawancara. Nah, untuk kegiatan yang kedua yang telah kami lakukan adalah uji coba instrumen berupa survei dan juga wawancara. Itu kami lakukan di minggu kedua, yaitu melakukan validasi isi dan juga reliabilitas instrumen survei dan juga melakukan revisi dari instrumen survei. Kegiatan yang ketiga adalah pengumpulan data kuantitatif. Ini kami lakukan di minggu ketiga dan juga minggu keempat. Nah, itu yaitu melakukan penyebaran kuesioner ke responden, baik dari generasi baby boomer hingga generasi alpha. Dan kemudian adalah melakukan pengumpulan data melalui media daring ataupun luring. Nah, kegiatan yang keempat adalah melakukan analisis data kuantitatif. Ini kami lakukan di minggu kelima, yaitu pengolahan data, minggu keempat dan minggu kelima, yaitu pengolahan data, baik statistik deskriptif dan juga uji komparatif. Nah, kegiatan yang kelima adalah pengumpulan data kualitatif. Ini telah kami lakukan di minggu ketiga, yaitu pemilihan informan wawancara berdasarkan hasil tahap kuantitatif, dan kemudian melakukan wawancara mendalam dan transkripsi. Kegiatan yang keenam adalah analisis data kualitatif. Ini dilakukan di minggu keempat hingga minggu kelima, yaitu kegiatan pengelompokan data dan juga interpretasi data, kemudian adalah integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif berupa penjelasan perbedaan persepsi. Yang kemudian yang ketujuh adalah penyusunan laporan dan rekomendasi. Ini dilakukan di minggu ketujuh, yaitu berupa penulisan hasil dan pembahasan, kemudian adalah penyusunan kesimpulan dan juga saran, dan finalisasi laporan penelitian. Dan yang terakhir adalah seminar atau presentasi hasil yang direncanakan dilakukan di minggu ke-8, yaitu presentasi hasil penelitian dan masukan dari pembimbing ataupun pihak terkait. Untuk progres penelitian akan disampaikan lebih lanjut oleh teman saya, Salsa. Kepada Salsa, disilakan. Baiklah, saya Salsa akan melanjutkan presentasi. Kita masuk ke progres penelitian. Kelompok kami telah melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui survei pada aplikasi Google Form, di mana survei ini kami sebarkan ke para responden kami di berbagai daerah. Pertanyaan yang kami berikan adalah seperti berapa umur dari responden, apa pekerjaan responden, di mana kota tempat responden bekerja, seberapa sering pekerjaan responden berhubungan dengan persuratan, lalu apakah responden telah atau pernah menggunakan TTE, lalu menurut responden apakah tanda tangan digital lebih aman digunakan daripada tanda tangan basah atau konvensional, lalu apakah menurut responden penggunaan tanda tangan digital lebih memudahkan responden saat bekerja, apakah menurut responden keaslian tanda tangan digital sudah kredibel dan tidak perlu diragukan, menurut responden apakah tanda tangan digital sudah dapat menggantikan keberadaan dari tanda tangan basah, lalu apakah menurut responden surat dinas digital dapat menggantikan surat dinas fisik, apakah menurut responden pembuatan tanda tangan digital masih sulit dimengerti, lalu apakah responden memiliki kekhawatiran terkait penggunaan tanda tangan digital atau surat dinas digital. Jika ada, kami meminta responden untuk menuliskannya. Nah, di sini di survei kami
terdapat skala 1 hingga 5, di mana 1 berarti tidak setuju dan semakin ke atas di poin 5 berarti sangat setuju. Selanjutnya kami telah mendapat hasilnya, di mana mayoritas dari responden kami merupakan Gen Z yang berusia 20 hingga 30 tahun, di sini ada sekitar 60%. Selanjutnya 20% dari responden kami merupakan para responden yang berusia 31 hingga 40 tahun, lalu 13,3%-nya merupakan responden yang berusia 41 hingga 50 tahun, sisanya merupakan para responden yang berusia di atas 50 tahun. Lalu mayoritas pekerjaan responden kami merupakan pegawai negeri sipil. Hal ini sejalan dengan penelitian kami karena pegawai negeri sipil pastinya sering berurusan dengan persuratan dan TTE. Lalu kota tempat para responden kami berasal juga sangat beragam. Ada yang dari Aceh, Banjarmasin, DKI Jakarta, ada juga yang dari Sumatera Utara, ada dari Semarang, Sidikalang, dan sebagainya. Tapi mayoritas masih berada di Jakarta. Lalu pertanyaan seberapa sering pekerjaan responden berhubungan dengan persuratan? Hampir 70%, yaitu sebanyak 68,9% sering menggunakan persuratan. Apakah responden telah atau pernah menggunakan TTE dalam pekerjaannya? Ini bahkan hampir semuanya ya sudah pernah menggunakan TTE, 97,8%. Nah, menurut responden, apakah tanda tangan digital lebih aman digunakan daripada tanda tangan basah? 64,4% responden menjawab setuju, sangat setuju dengan hal ini. Menurut responden, apakah penggunaan tanda tangan digital lebih memudahkan responden saat bekerja? Mayoritas responden kembali setuju dengan hal ini, yaitu sebanyak 77,8% setuju bahwa penggunaan TTE memudahkan responden saat bekerja. Lalu, apakah tanda tangan digital sudah dapat menggantikan keberadaan tanda tangan basah? Ada beragam jawaban di sini, tapi mayoritas 51,1% menjawab bahwa TTE dapat menggantikan keberadaan tanda tangan basah, namun masih ada 22,2% dan 20% yang menjawab netral. Selanjutnya, menurut responden, apakah keaslian tanda tangan digital sudah kredibel dan tidak perlu diragukan? 46,7% menjawab sangat setuju dengan hal ini. Lalu, apakah tanda tangan digital sudah dapat menggantikan keberadaan tanda tangan basah? 51,1% responden menjawab sangat setuju dengan hal ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Anda pembuatan tanda tangan digital masih sulit dimengerti? 35,6% dari responden kami tidak setuju dengan hal ini. Mungkin mereka beranggapan bahwa tanda tangan digital sudah mereka bisa mengerti. Lalu, menurut Anda, surat dinas digital bertanda tangan digital dapat menggantikan surat dinas fisik atau bertanda tangan basah? 60% responden menjawab sangat setuju bahwa surat dinas digital sudah dapat menggantikan surat dinas fisik atau yang bertanda tangan basah. Menurut Anda, pembuatan tanda tangan digital masih sulit dimengerti? Di sini 35,6% tadi sudah menjawab tidak setuju ya, karena mereka mungkin merasa bahwa tanda tangan digital itu sudah bisa mereka pahami dengan baik untuk digunakan. Baiklah, untuk hasil dari survei kami tadi, terkait keabsahan, keaslian, dan keamanan, the core concerns, kekhawatiran terbesar berpusat pada upaya untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik itu sah dan tidak dapat dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak manapun. Lalu terkait kendala teknis, akses, dan adaptasi, aspek ini berkaitan dengan keterbatasan penggunaan tanda tangan elektronik di lapangan itu sendiri. Kesimpulannya, meskipun TTE digital dipandang sangat memudahkan dalam surat dinas bagi berbagai kalangan, isu krusialnya juga masih banyak yang harus diatasi, seperti pengembangan teknologi dan mekanisme pembuktian originalitas dari TTE itu sendiri yang tidak hanya mengandalkan pengecekan manual dan visual. Lalu hal lainnya adalah memastikan bahwa sistem keamanan seperti perlindungan passphrase dan autentikasi berfungsi optimal untuk mencegah penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.